Udah lama juga nih saya nggak bahas Kanki Story Kitadake. Baru aja kemarin rilis warna baru, langsung kita markisoi. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan channel Rifwa Risman. Di video kali ini saya mau markising sepatu ini ya. Ini adalah series terbaru dari si Kanki, bukan series terbaru ya, sorry. Tapi lebih tepatnya adalah colorway terbaru dari Kanki Sport Style, yaitu bestsellernya namanya adalah Kanki Story Kitadake. Mungkin teman-teman udah tahu karena sepatu ini emang lagi banyak banget orang yang nyari, punya harga resale, harga retailnya sih sekitar 300 ribuan ya, tapi harga resellnya bisa tembus sampai ada yang 450 ribu rupiah, 500 ribu rupiah, apalagi sepatu yang itu tuh yang kolaborasi dengan Sabotage itu bisa resellnya di atas 700 ribuan lah, ada yang hampir sejutaan juga coy. Di event USS nanti ya di akhir Oktober, dia bakal berkolaborasi dengan dua nama besar, yaitu ada Sabotage plus ada Staple. Gila coy, gila brand ini kolaborasinya benar-benar maut banget gitu. Saya beli ini kemarin itu nggak sesuai dengan harga retail, alias saya dapat diskon jadi harganya 340 ribuan. Itu benar-benar harga yang terjangkau, harga yang worth it untuk sebuah sepatu yang emang bener lagi dicari banget. Dan untuk boxnya sendiri seperti ini lebih lebih menarik, lebih elegan kalau menurut saya daripada Kanki yang sebelumnya yang warnanya merah hitam gitu. Kalau ini menurut saya lebih elegan aja, lebih asik gitu. Untuk namanya sendiri adalah Kanki Story Kitadake, colornya adalah beige black. Saran saya kalau misalkan teman-teman pengen punya sepatu ini atau belum pernah punya seri Kanki Story Kitadake, saran saya sih teman-teman ambil true to size ya. Langsung kita markisoi. Dan ini dia sepatunya, karena yang didapatkan di dalam boxnya nggak ada, yang cuma sepatu sama box namanya ini subscriber aja, udah itu aja. Kayak Kaki nggak pernah ngasih kayak stiker, keychain, nggak pernah ya. Karena sepatunya udah murah banget, kalau menurut saya mau tambahin dengan bonus apa lagi gitu ya. Nah sepatunya seperti ini. Sebenarnya kalau dilihat dari colorway-nya ya, sepatu ini dominannya warnanya hitam sama putih gitu ya, cuma di sini ada aksen warna hijau-hijaunya gitu coy. Dan untuk detail materialnya sendiri di bagian upper ini dia menggunakan bahan mesh yang warna putih ini, mesh tapi dia punya aksen atau punya motif tekstur kayak ripstop. Menurut saya material yang unik banget, tapi nggak tahu deh untuk breathable-nya seperti apa ketika dipakai, panas atau enggak ya. Kemudian untuk yang warna hitamnya di sini dia menggunakan bahan sweat yang dipakai di sini bukan sintetis tapi emang genuine sweat. Di bagian heel-nya sini ada logonya si Kanki plus ada nama brandnya si Kanki. Di bagian tangnya sendiri ini full menggunakan bahan mesh dengan aksen ripstop tadi, kemudian ada logonya si Kanki. Dan untuk talinya adalah round lace dengan motif seperti ini. Menurut saya ini pas banget karena gini ya, konsep sepatu ini itu looknya adalah outdoor style, tapi sepatu ini nggak cocok kalau misalkan mau dipakai aktivitas outdoor beneran. Ini lebih tepatnya ya sport style gitu ya, untuk daily aja tapi dengan konsep yang looknya adalah sepatu outdoor. Maka dari itu kan untuk talinya seperti ini, kemudian di bagian kait tali yang terakhirnya kan ini kan tipikal sepatu outdoor banget gitu coy. Kemudian di bagian liningnya sendiri ini full menggunakan bahan mesh, dan untuk insole-nya sendiri mereka udah pakai insole yang terbaru. Nah insole-nya seperti ini lebih mantep kalau menurut saya dibandingkan dengan Kanki Story Kitadake yang udah rilis sebelumnya. Yang saya demen dari hampir semua sepatunya Kanki itu adalah masalah durability-nya ya. Sepatu ini itu kategori kalau menurut saya adalah sepatunya awet. Sepatu saya yang Kanki Story Kitadake yang pertama kali waktu itu saya punya adalah yang warna biru, sampai sekarang masih utuh, nggak ada robek, nggak ada jebol. Ya pokoknya masih benar-benar awet banget gitu ya. Meskipun semenjak tahun 2024 sepatu itu udah sama sekali nggak pernah saya pakai, karena saya lebih banyak pakainya yang Kanki Story Kitadake yang kolaborasi dengan Sabotage, karena lebih asik aja kolaborasi dan warnanya juga bagus, lebih masuk ke semua warna outfit lah kalau menurut saya ya. Kemudian untuk outsole-nya sendiri seperti ini, tipikal outsole yang sebenarnya sih ya, kalau kita pakai daily outsole ini cukup nge-grip coy. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini outsole-nya licin. Ya kembali lagi,
Ini diperuntukannya adalah sepatu untuk daily. Untuk kategori sepatu daily menurut saya ini ngegripnya udah cukup. Meskipun nggak ngegrip banget ya, tapi cukup lah ya. Kalau misalkan kita jalan di trotoar pada saat keadaan hujan ya, misalkan trotoar licin. Ini menurut saya masih aman lah ya, ngegripnya masih oke. Tapi kalau misalkan mau dipakai untuk aktivitas outdoor beneran ya, kayak misalkan ke Bukit Terjal atau gimana untuk aktivitas trekking, ya nggak disarankan ya, karena sepatu ini sekali lagi looknya yang sport style, bukan sepatu sports beneran. Jadi sekali lagi untuk tipikal sepatu daily. Kemudian seperti karakter Kanki Story Kitadake yang lainnya, di bagian ini ya, strap webbingnya ini adalah material reflektif ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai di malam hari, sepatu ini akan memberikan safety dalam artian begini. Kalau misalkan ada sorot lampu tuh dari belakang, dari samping, dari depan, ini kalau kena sorot lampu dia bakal menyala. Sepatu ini udah saya pakai muter-muter taman deket rumah. Kalau di total satu putaran itu saya sekitar 600 langkah. Muternya 5 kali tuh. Berarti sekitar 3000 langkah. Pengen ngecek apakah penyakitnya yang dulu itu kambuh lagi, dimana kaki kayak melorot saat dipakai jalan atau berdiri lama. Alhasil bagian ujung kaki jadi tumpuan dan itu bikin sakit. Sepengalaman saya pakai dulu ya di kaki yang warna hijau dan warna biru. Di sepatu ini ternyata sudah nyaman banget dipakai jalan. Nggak salah sih, kalau sepatu ini banyak orang pengen. Udah harganya terjangkau, cuma 300 ribuan, visual pas dipakai bagus, dipakai juga nyaman. Kemudian material uppernya ini juga nggak gerah, aman lah dipakai daily. Cuma kagetnya saya adalah pas lihat identitas sepatu di box. Lah, seriusan turun size. Biasanya size 43-nya Kanki itu 28 cm. Lah ini kok jadi 27 cm. Tapi pas sepatunya saya pakai, rasanya mah ini tetap seperti 28 cm. Ternyata label size di balik tang 43 itu 28 cm. Jadi yang bener yang di tang ini ya. Jadi jangan kaget ya kalau misalkan nanti teman-teman beli sepatu ini, kalau size antara di box dan di label sepatu itu beda. Hayo Kanki, terlebih tim QC nih, gimana nih ya? Harusnya kesalahan seperti ini udah nggak ada nih di kamusnya Kanki. Kan bentar lagi mau collabs internasional loh. Overall untuk Kanki Story Kitadake masih menjadi salah satu sepatu paling worth it di angka 300 ribuan di tahun 2024 ini. Baik, segini dulu untuk video kali ini. Semoga sedikit banyak bisa memberikan referensi, rekomendasi ke teman-teman terkait dengan sepatu ini. Kali aja ada yang mau pertama kali nyobain Kanki Story Kitadake karena penasaran dengan ramenya, penasaran dengan sepatunya. Untuk link mobilnya udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah. Kalau misalkan teman-teman ada yang udah pakai sepatu ini, warna yang sama ini, dan teman-teman punya beda pengalaman dengan saya, langsung aja sharing di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa selalu dukung, bangga, dan pakai berlokal karena lokal istimewa. Saya Nari Farisman, thanks for watching, stay positive and you'll be breaker. See you next time.